Hai, jumpa lagi di Jurnal Barata. Jurnal Barata. Republik Rakyat Tiongkok terus bergerak menciptakan berbagai terobosan di tengah upaya negeri itu merajai ekonomi digital dunia. Bahkan pada tahun 2018, menurut kalkulasi dari para analis di Kompas Ekonomi Digital Statista, pasar digital Tiongkok akan melebihi pasar Amerika Serikat. Itu artinya Tiongkok saat ini telah menggeser Amerika Serikat dalam ekonomi digital. Hasilnya Tiongkok akan menjadi ekonomi digital terbesar sebelum menjadi ekonomi terbesar dunia. Proyeksi itu berdasarkan data dari Kompas Ekonomi Digital Statista yang merangkum berbagai data pasar global. Data itu memeriksa perkembangan kompetitif platform bisnis dalam e-commerce, e-travel, dan media digital. Felix Richter, analis untuk pasar digital Statista, mengungkapkan saat ini 4 pemain utama ekonomi digital di Tiongkok, yakni Baidu, Alibaba, Tencent, dan Huawei, telah mencapai angka yang cukup mengesankan dan meningkatkan operasionalnya di level global. Pengamat lain, misalnya Tobias Bonhoff, kepala analis pasar Statista, juga memiliki pendapat yang serupa. Menurutnya, melihat masa depan pertumbuhan ekonomi digital dunia, Amerika Serikat akan semakin mendapat tantangan dari pesaing mereka di Tiongkok. Terlebih lagi, di Amerika tidak ada pemain besar dari Barat yang memiliki dampak atau jangkauan yang sama pada landscape digital global. Kompas Ekonomi Digital Statista juga menyoroti sejumlah data dan faktor di balik berbagai perkembangan yang ada. Mereka memberikan pendapat yang komprehensif tentang platform bisnis di pasar utama Amerika, Tiongkok, dan Eropa. Mereka juga menganalisis jumlah tren dan melihat berbagai fakta yang berbeda, mulai dari media dan marketing hingga teknologi mobil yang terkoneksi 5G, teknologi smart home, dan teknologi keuangan. Selain itu, mereka juga memperhatikan adanya pengaruh cloud, sosial, mobile, dan kontrol suara, dan ini juga mencakup berbagai topik tentang modal usaha, misalnya siapa yang akan mengalahkan siapa dalam platform bisnis, serta teknologi canggih seperti misalnya kecerdasan buatan, realitas tambahan, dan realitas virtual. Artinya, dengan Kompas Ekonomi Digital, mereka dapat menciptakan standar kerja untuk bisnis digital. Tentu saja, ini akan menjadi referensi kerja penuh fundamental dengan statistik yang berguna untuk setiap pembuat keputusan dalam bisnis digital. Data yang dirilis oleh Indeks Web Global menunjukkan konsumen digital Tiongkok juga lebih senang berbelanja secara online. Data pada bulan September 2017 misalnya menunjukkan sebanyak 83% pembelian produk dilakukan secara online. Persentase itu terus meningkat setiap saat seiring dengan meluasnya jangkauan internet dan kecepatan akses internet di berbagai penjuru Tiongkok. Nah, Tiongkok sendiri memimpin untuk semua kategori umur, gender, dan pendapatan. Peluang untuk perdagangan digital di Asia Pasifik secara umum memang sangat bagus, dengan 6 dari 10 pasar global berasal dari kawasan tersebut. Tentu ini merupakan hasil dari kesuksesan sejumlah platform online yang tumbuh pesat di Tiongkok dan merevolusi sektor retail seperti misalnya raksasa e-commerce Tiongkok yaitu Alibaba. Dan di sisi lain, pasar Eropa juga menguat dengan Inggris, Jerman, dan Polandia yang berada pada 10 teratas. Dan menurut data eMarketer pada tahun 2017, penjualan e-commerce di Tiongkok diproyeksikan melampaui 1,132 triliun dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut hampir setengah dari penjualan retail e-commerce global. Data eMarketer juga memaparkan pada tahun 2017, penjualan e-commerce Tiongkok mencakup 23,1% dari total penjualan retail di Tiongkok. Data ini diperkirakan akan meningkat menjadi 40,8% pada tahun 2021. Popularitas berbelanja menggunakan smartphone juga diperkirakan akan terus menguat. eMarketer memprediksi lebih dari 75% penjualan e-commerce mencapai lebih dari 1 triliun dolar Amerika
yang akan dilakukan menggunakan perangkat mobile. Data eMarketer juga secara rinci menyebut bahwa Tiongkok merupakan pasar e-commerce terbesar dunia dengan memimpin di atas pasar yang lain, termasuk Amerika Serikat yang hanya sebesar 450,81 miliar dolar, Inggris dengan 110,7 miliar dolar, dan Jepang 95,33 miliar dolar. Oscar Orozco, analis senior dari eMarketer, juga menjelaskan bahwa pasar e-commerce Tiongkok terus tumbuh berkat pesatnya pembelian smartphone dan dominasi marketplace seperti misalnya Alibaba, JD.com, dan Tmall. Pertumbuhan pada pembelian online didorong oleh semakin nyamannya dalam membeli dengan perangkat mobile, belanja yang lebih besar oleh konsumen di kota-kota kecil, dan semakin banyaknya jenis barang yang dibeli oleh konsumen. Menurut penelitian yang dikutip dalam laman Russia Today pada akhir Mei yang lalu, jaringan serat optik Tiongkok telah mencakup ke semua daerah perkotaan dan pedesaan. Dengan jumlah pelanggan serat optik terhitung 93,1% dari pengguna jalur lebar tetap negara itu. Angka ini dinyatakan tertinggi di dunia. Sementara pada tahun 2019 terdapat 5,44 juta BTS di Tiongkok dan konsumsi lalu lintas data seluler mencapai 122 miliar gigabyte, menempati peringkat pertama di dunia. Lalu pada bulan September 2020, Tiongkok juga telah membangun lebih dari 480.000 BTS 5G. Bahkan untuk transaksi e-commerce, negara itu pun mencapai 34,81 triliun yuan atau setara dengan 5,2 triliun dolar pada tahun lalu, naik 6,7% secara tahunan. Pasar e-commerce Tiongkok jelas tidak dapat disangka lagi menjadi salah satu industri online dengan pertumbuhan yang paling pesat di dunia. Tidak salah jika banyak label internasional yang mencoba menangkap peluang pasar tersebut. Nah, dengan melihat tren tersebut, masa depan e-commerce pun diproyeksikan akan bergerak ke timur, bukan ke barat. Biro Statistik Nasional Tiongkok merilis data bahwa penjualan retail online di Tiongkok mencapai 752 miliar dolar pada tahun 2016. Artinya, mengalami pertumbuhan 26,2% dari tahun 2015. Bahkan eMarketer juga memproyeksikan penjualan retail global diperkirakan mencapai 2,290 triliun dolar pada tahun 2017. Jumlah tersebut 2 kali lipat dari tingkat pertumbuhan seluruh penjualan retail di Tiongkok. Jadi, tidak mengherankan jika para pengamat yakin sektor e-commerce Tiongkok akan melampaui Amerika dengan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan negeri paman Sam tersebut. Pertumbuhan e-commerce di Tiongkok pun kita tahu didorong oleh kota-kota kecil dibandingkan kota besar. Pasar online di wilayah pedesaan di Tiongkok juga mengalami pertumbuhan yang lebih cepat jika dibandingkan di perkotaan. Peningkatan produk domestik bruto Tiongkok sekitar 7% per tahun juga telah mendorong kesejahteraan di kota-kota kecil. Di kota-kota itu, infrastruktur fisik untuk toko-toko besar sangat jarang, sehingga warganya memutuskan untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan melalui pembelian secara online. Nah, Alibaba memahami tren ini dengan membuka akses lebih besar ke pedesaan dan wilayah kota-kota kecil, dan dengan strategi ini pun Alibaba mengalami pertumbuhan pesat secara domestik. Bahkan sistem pembayaran digital mobile melalui WeChat dan Alipay juga semakin meluas di sana. Kemudahan melakukan pembayaran online hanya dengan menggerakkan jari di smartphone, tentu ini membuat konsumen semakin loyal dalam membelanjakan uang mereka. Alipay bahkan juga meluncurkan sistem pembayaran dengan selfie atau program bayar dengan wajah. Semua perkembangan itu membuat Tiongkok semakin bergerak cepat mendominasi pasar digital global. Lembaga Global McKinsey dalam sebuah laporannya yang berjudul Transformasi Digital Tiongkok mengenai dampak internet terhadap produktivitas dan pertumbuhan yang dirilis pada Juli 2014 mencatat jumlah perangkat cerdas yang aktif di Tiongkok tumbuh dari 380 juta unit menjadi 700 juta unit di sepanjang tahun 2013. Dalam satu hari, platform dagang elektronik di Taobao dan Tmall
membukukan penjualan lebih dari 36 miliar yuan atau sekitar 6 miliar dolar hanya dalam 24 jam. Sekitar 5 miliar pencarian telah dibuat melalui Baidu, sebuah mesin pencari sejenis Google asal Tiongkok. Serta ratusan juta orang juga dapat berkomunikasi melalui WeChat, sebuah aplikasi berkirim pesan milik korporasi Tiongkok Tencent. Pada 2013, 632 juta orang atau sekitar 46% dari 1,36 miliar penduduk di Tiongkok merupakan pengguna internet aktif. Angka penetrasi internet 46% itu memang lebih rendah jika dibandingkan dengan angka penetrasi di Amerika Serikat yang sebesar 87%. Akan tetapi, secara jumlah pengguna internet di Tiongkok mengungguli negeri Paman Sam yang mencapai 277 juta orang. McKinsey juga mencatat nilai perdagangan retail elektronik di Tiongkok mencapai 295 miliar dolar atau unggul jika dibandingkan dengan yang tercatat di Amerika yang hanya sebesar 270 miliar dolar pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, jumlah barang yang dijual atau pembeli aktif di Taobao atau Tmall juga lebih banyak jika dibandingkan dengan platform milik Amerika yaitu eBay. Jadi secara makro, porsi ekonomi internet Tiongkok mencapai 4,4% dari produk domestik bruto negara tersebut. Angka itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan porsi di negara maju lainnya seperti Amerika dan Jerman. Pada tahun 2025 mendatang, menurut prediksi McKinsey, kontribusi ekonomi internet terhadap produk domestik bruto Tiongkok akan mencapai sekitar 7% sampai 22%. Sejumlah fakta dan prediksi itu merupakan secuil gambaran mengenai revolusi digital di Tiongkok. Revolusi yang benar-benar terjadi dan bukan hanya muncul di pidato para pejabat. Tiongkok membangun industri digitalnya secara besar-besaran, kurang dari 20 tahun sejak tahun 1999. Alibaba kini menjadi salah satu korporasi digital dengan ukuran paling besar di dunia. Berkat sistem kapitalisme global, cepat atau lambat, berbagai inovasi sebagai hasil dari revolusi digital di Tiongkok akan masuk ke Indonesia. Pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah bagaimana kita dapat membangun negara sekuat Tiongkok seperti Tiongkok di masa lalu berusaha menyaingi Amerika dalam banyak aspek termasuk teknologi. Demikian Jurnal Barata kali ini. Sampai jumpa di Jurnal Barata berikutnya. Demikian Jurnal Barata.